Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengantar Akuntansi Keperlakuan. Tapi sebelumnya itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi yang pertama, saya Afai Natasha Tabun sebagai moderator. Saya Agustina Kanamiha. Saya Aisyah Malakalu. Saya Anggriani Nomleni. Saya Aprilia Mataratu. Saya Briginda Ofensiabau. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengantar Akuntansi Keperlakuan. Dan selanjutnya kami akan masuk materi, dan materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Agustina Kanamiha. Akuntansi keperlakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Riset akuntansi keperlakuan dalam 5 aliran, yaitu yang pertama, pengendalian manajemen, 2. Pemrosesan informasi, 3. Desain sistem informasi, 4. Riset audit, 5. Sosiologi organisasional. Sistem informasi dimanfaatkan untuk membantu dalam proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang kompleks, serta aktivitas yang saling berhubungan untuk memotivasi orang pada semua tingkatan di dalam perusahaan. Tujuan riset akuntansi keperlakuan. Yang pertama, memberikan gambaran state of art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenankan. 2. Membantu dalam mengidentifikasikan kesenjangan riset. 3. Untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sebidang akuntansi seperti audit, akuntansi manajemen, dan perpajakan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Malakalu. Pandangan akuntansi keperlakuan dan akuntansi konvensional. Akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan, perusahaan, dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan dan dalam sistem informasi keuangan. Yang satu, mengendalikan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber ekonomi. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Yang kelima, menyediakan informasi keuangan yang menunjukkan sumber pandangan keuangan. Yang keenam, menyediakan informasi keuangan yang membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kas masuk ke dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi. Satu hal yang diatur dalam standar akuntansi adalah cara penyajian dan pengungkapan serta cara pengukuran. Sistem informasi akuntansi yang kedua itu manajemen cenderung berperilaku rasional ekonomis, maksimum harapan ketika memberikan informasi keuangan kepada pihak kreditor sehingga mendorong perilaku oportunistik. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Anggraini Nomleni. Perkembangan akuntansi keperlakuan. Pada awal perkembangannya, riset akuntansi keperlakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran. Namun, cakupannya terus berkembang ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Tujuan meningkatnya volume riset terhadap akuntansi keperlakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset. Dibagi atas 3, yang pertama, memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan riset. Dan yang ketiga, meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset berdasarkan sub bidang akuntansi. Teknik penyusunan kerangka akuntansi keperlakuan. Untuk mengukur dan mempengaruhi variabel-variabel yang secara konvensional tidak dapat diukur tetapi sangat menentukan bisnis mereka. Yang pertama, untuk memahami mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia Mataratu. Landasan teori akuntansi keperlakuan.
Yang pertama landasan teori atribusi, yang kedua landasan teori harapan, yang ketiga landasan teori tujuan, dan yang keempat landasan teori agen. Teori atribusi. Teori atribusi mempelajari proses seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Yang kedua, teori harapan merupakan keyakinan tentang kemungkinan perilaku tertentu akan menimbulkan hasil tertentu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Afaya Tabun. Yang ketiga, teori tujuan, yaitu mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan berdasarkan dua pengertian, yaitu nilai-nilai dan tujuan. Yang keempat, ada teori agen, yaitu dari sudut pandang teori ini, prinsipal atau pemilik atau top manajemen membawai agen untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Yang berikut adalah teori integrasi pendekatan, yaitu sebuah kinerja yang setidaknya saling memahami idealnya. Dalam rancang desain penelitian, hendaknya teori keperilakuan dan teori agen diperhatikan. Namun untuk mengintegrasikan kedua teori tersebut nampak sangat sulit dilakukan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Isen. Pendekatan akuntansi keperilakuan. Desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Desain riset bersifat deskriptif yang bisa menggambarkan kondisi nyata perilaku organisasi. Variabel kontingensi pengendalian manajemen dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ketidakpastian, seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua, teknologi dan saling ketergantungan, seperti proses produksi, produk massal, yang kecil atau besar, dan lain-lain. Yang ketiga, industri perusahaan dan unit variabel, seperti kendala masuknya ke dalam industri, rasio, konsentrasi, dan ukuran perusahaan. 4. Strategi kompetitif, seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Yang kelima, faktor yang dapat diamati seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan lain-lain. Baik, sekian dari presentasi kami. Untuk menutup presentasi kami pada hari ini, ada sebuah kata motivasi untuk kamu semua dari Najwa Shihab yang berkata, "Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu hanya untuk berkeluh kesah." Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.